Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Mugi Utomo. Saya berasal dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat, pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1, program studi biologi. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran yang ada di SMA Negeri 3 Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Adapun nomor ujian yang saya miliki di sini adalah 20 22 40 1697 dan nomor validasi 6785227. Demikianlah perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang ya anak ya. Baik anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang, Pak. Apa kabar? Baik. Ya, kabarnya baik ya. Ya, Pak. Alhamdulillah ya. Masih semangat ya? Masih. Hari ini tanggal berapa anak? Tanggal 6 Oktober. Hari apa ini? Kamis. Tahun mulai belajar. Tolong ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa. Coba. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas ya yang telah memimpin doa. Silakan anak-anak berdiri. Tanah airku Indonesia dan Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung. Oke, di aplaus. Oke, terima kasih ya untuk kehadiran anak-anak ya. Yang pertama aku Setiadi, ada enggak? Sewa. Dian Agustina. Belajar ya. Sebagaimana minggu lalu kita sudah mempelajari yaitu tentang apa? Minggu lalu sistem peredaran darah atau struktur organ dan pembuluh dan hari ini. Kenapa kita perlu tahu nih anak-anak ya tentang gangguan organ atau gangguan fungsi dalam tubuh manusia? Ayo, kira-kira apa? Nah, minggu lalu apa saja? Oke, jadi untuk tujuan kita hari ini untuk pembelajaran ya. Jadi tujuannya yang pertama, ini kompetensi dasar kita ya. Ini menganalisis hubungan antara jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi darah yang dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi pada manusia. Terus yang KD 4 kelompok ada pendidikan LKPD, menyajikan hasil karya, evaluasi pemecahan masalah. Di sini ini sintaknya ya. Jadi kita menggunakan problem reasoning ya. Nanti Anda ini kan nanti kita kelompok-kelompokkan ya dalam kelompoknya masing-masing ya. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2 ya. Kemudian ketidaknyamanan pada tubuh bagian atas ya. Ini kalau terjadi terus-menerus gitu ya, continue, berarti ada apa? gejalanya apa itu? Di sini ada oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi maupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukan videonya sangat menarik ya. Ya, di sini nanti Anda bisa menyelesaikan ya atau permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran kita hari ini tadi, yaitu bagi kelompok Anda ya. Ya, sesuai dengan kelompoknya kemarin. Nanti silakan Anda memasuki kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Ya, kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 5.
Oke, kalau sudah masuk di kelompoknya, ini Bapak nanti bagikan LKPD di sini ya, untuk lembar kerja peserta didik. Ya, LKPD-nya ya. Ini nanti LKPD-nya. Jadi nanti yang pertemuan pertama atau kegiatan pertama di sini nanti Anda menuliskan gangguan penjelasan. Enggak di sini misalnya. Ya, berarti ya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 3-nya bertanyakan apa kelompok 3? 3 bertanyakan enggak? Untuk persiapan kita presentasi, ambilkan dulu gambarnya di depan saya. Satu orang wakil satu kelompoknya dulu nanti baru kita. Ada tuh presentasinya ya. Ya, satu lagi kelompoknya. Jadi luar biasa ya kampanye ya. Luar biasa loh. Alasan kami memilih gambar matahari zat-zat kimia. Gejala penyakit ini yaitu hujan, lesu, demam, dan gambar tersebut. Apakah yang dapat menyebabkan penyakit tersebut? Jawabannya adalah A. Jantung secara normal berdetak 60 sampai 100 kali per menit, atau sekitar 1000 per hari sampai 1000 per hari. Sedangkan penunjukan pada gambar B memperlihatkan irama jantung yang tidak normal atau disebut arrhythmia. B. Upaya teknologi apa yang dapat dilakukan untuk menolong pasien dari penyakit tersebut? Adapun teknologi yang dapat digunakan adalah yang pertama adalah alat suatu jantung atau pacemaker. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur detak jantung. Selanjutnya adalah hasil laboratorium seorang pasien adalah sebagai berikut. Komponen sel darah: eritrosit, leukosit, trombosit, per milimeter kubik darah 4-6 juta. Leukosit 4,5 sampai 10.000, trombosit 150 sampai 300.000. Hasil D: eritrosit 7,5 juta, leukosit 9,8 trombosit 150.000. Dari hasil laboratorium, pasien tersebut menurun beberapa data hematokromil, KPFC dari kepala, kadar HB menunjukkan hasil kurang dari 16 gram per dl. A. Analisis penyakit yang diderita pasien tersebut dan menjelaskan beberapa penyebabnya. Pada pasien tersebut terjadi penyakit yang disebut anemia. Kemudian penyebab penyakit ini antara lain adalah kehilangan banyak darah, misal akibat pendarahan hebat, luka bakar, dan infeksi cacing kanker. Yang kedua, gangguan pembekuan darah. Yang ketiga adalah gangguan kerusakan pada sumber tulang sehingga pembentukan sel darah merah terhambat. Yang keempat, penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat dan banyak, misal akibat penyakit malaria. Baiklah, analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Krisnaan. Baiklah, yang presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya?
Oke ya, tadi anak-anak ya, kita tadi sudah ada diskusi ya, Ya, Pak. diskusi di LKPD, terus kemudian Anda sudah mempresentasikan ya. Ya, Pak. Oke, sekarang coba kita evaluasi nih di sini ya. Kita coba evaluasi tapi dari hasil diskusi Anda. Ya, kita sharing di sini. Oke, di sini ada gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Ini apa saja? Oke, lihat suaranya darahnya tolong satu orang dari kelompok 5 yang sebelahnya kelompok 5 apa itu? Kelompok 5 ayo. Anemia, hemofilia, leukemia, sinemia, thalassemia, hipertensi, arteriosklerosis. Oke, dari kelompok 3 dari ini Anda terangkan pilih salah satu kelompok 3 mana yang sudah bisa ketahui? Jantung koroner. Yang mana kelompok 3? Jantung koroner. Oke, jantung koroner coba kelompok 3. Tadi yang ini ya. Oke, silakan kelompok 3. Jantung koroner pada umumnya disebabkan oleh penyumbatan pada sistem peredaran darah, yaitu pembuluh darah, sehingga menyebabkan penyumbatan pada sistem peredaran darah, sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Oke, di sini tadi gangguan pada sistem peredaran darah, ya. Nanti kan ada organnya ya, kemudian ada yang ya organ darahnya di sini ya. Ada yang cairan darah di sini trombus, ini ada embolus, ada jantung, ada varises, ada hemoroid atau wasit, ada limfamitis, kemudian ada infark mikrorat ya, miokard ya, ada anemia, hemofilia, leukemia, leukemia, thalassemia, hipertensi, hipotensi, arteriosklerosis. Nah, di situ. Nah, di sini ada gambarnya. Tadi yang jantung koroner ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang untuk jantung koroner. Kemudian ini yang trombus. Yang trombus. Ini embolus. Maaf ya. Embolus. Kemudian ada sklerosis, ini di tulang. Ya. Ini pembuluh darah ini kan. Kemudian ada variokel, ini di variokel. Kemudian ada limfadema, hemoroid itu wasir ya. Wasir. Kemudian ada varises, ini di kaki biasanya di kaki. Jadi kalau nanti ada masuk TNI atau Polri, tolong varisesnya dikurangi ya. Terus di sini ada teknologi sistem peredaran ya. Nah, coba dari LKPD kalian tadi udah cukup baik ya. Di sini ada sudah menerangkan tadi ada ini ada elektrokardiograf di sini ya. Jadi yang biasa dipakai untuk rumah sakit untuk mengecek denyut dan jantung. Nah, sekarang kita sudah enak ya di setingkat puskesmas pun ada yang sudah memiliki alat ini ya. Ini dikenal namanya EKG. Kemudian ada pemindahan dengan radioaktif. Kemudian ada operasi biopas, terapi gen di sini ya. Nah, kemudian ada angioplasti, transplantasi jantung, pacemaker yang pakai hentakan listrik itu ya. Nah, itu juga. Oke, di sini itu ini ada pacemaker. Dia pakai hentakan listrik yang dia. Nah, ini ada USB, ada EKG tadi itu, kardiograf. Kemudian ada transplantasi jantung. Ini jantung buatan ya. Ini jantungnya. Nah, ini ya, ini jantungnya ya. Apa ada kosongnya? Kenapa ya? Itu ya? Atau nggak kuat? Ini operasi bypass yang ini. Operasi bypass. Apa maksud bypass? Apa maksudnya? Ada yang tahu bypass? Hah? Ayo. Ya, sangkok ya. Jantung nanti ada jantung ya. Kemudian ada scanning radioaktif itu tahu ya? Scanning ya.
Ya, scanning radio tip yang ini. Oke, itu tadi dari jawaban LKPD kalian ini sudah cukup baik ya. Oke, selanjutnya kita beri asus di jawaban LKPD. Oke ya, selanjutnya anak-anak ya. Jadi untuk mengetahui tingkat ketercapaian kita, nanti Bapak kasih evaluasi untuk pengetahuan Anda di sini ya. Nanti tuliskan nama, hari, tanggal. Hari ini ya, nanti hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6 Oktober tahun 2022, harinya hari Kamis. Tuliskan nama kelasnya, kelas 11 MIPA 1. Kemudian nama Anda nanti tulis ya. Di sini ya. Oke, ini untuk evaluasi pengetahuan Anda. Ini waktunya 5 menit atau 10 menit ya dari sekarang ya. Enggak, terus Pendidikan betul ya. Masih beda. ya, kalau yang sudah dapat dikerjakan saja ya. Yang sudah dapat Oke, di soal itu kerjakan dengan teliti ya. Ya, waktunya 10 menit dari sekarang ya. Tolong perhatikan soalnya di situ. Dijawab dengan baik dan benar ya. This is the yang nomor 2 itu disesuaikan saja ya. Jawab. Oke, dikumpulkan.
Tanggal belum aku. Oh iya, loh, ya. Bisa kecil. Kan aku itu bilang kamu mau balik. Aku balik. Nah. Nah, Andi. Ini enggak ada. Ini enggak. Oke, dah semua ya nih ya. Oke, dah semua ya. Oke ya, Nana ya, tadi palasannya sudah ya. Mudah-mudahan nanti Anda nilainya bagus-bagus semua ya. Oke, kita lanjutkan ya, Nana ya. Oke, di sini ini ada evan material ya. Oke, Nana ya. Jadi di sini nanti kita belajar materi pengayaan di sini. Ini berkaitan dengan uji suatu atau pemeriksaan darah. Biasa kita jumpain di mana, Nana? Ya, kalau Anda punya gambar seperti itu biasanya ini permintaan siapa? Ya, itu loh. Permintaan siapa? Ya, permintaan siapa itu? Ya, permintaan terhadap pasiennya untuk dilakukan pemeriksaan darah. Ya. Jadi ini kenapa kita katakan advan material? Karena yang seperti ini kan di SMA tidak diajarkan ya. Ya, nanti kalau Anda misalnya di rumah sakit tiba-tiba dokter menanya kalian bisa nggak periksa darah kan? Bisa nggak periksa darah batuk misalnya kan? Pasti akan ada dikasih permintaan pemeriksaan oleh dokter, nanti Anda disetujui, nanti bawa ke laboratorium. Untuk apa di sini? Untuk mengetahui gejala dini, ya, apa yang diderita oleh pasien, ya. Oke, ada lagi yang seperti ini. Dari sini Anda bisa membaca tidak? Nah, di sini kan ada yang diminta, ini darah rutin, ya, darah rutin di sini ya. Dia minta darah rutin dari dokternya, kemudian ada IgM atau IgG, kemudian ada IgM lagi di sini berkaitan dengan penyakit ini imunoserologi, ya, berkaitan dengan kekebalan penyakitnya, dari misalnya dari rubella, toroplasma, dari herpes. Nah, kemudian ada ini glukosa atau kadar gula. Terus hematologinya di situ merupakan darah rutin itu yang dimintanya. Ya kan ada darah rutin, darah lengkap, hemoglobin, hemato ya. Kemudian ada trombosit, ada leukosit, ada fibrinogen, ada massa trombin, ada golongan darah. Tapi kalau di puskesmas ini nggak bisa ya golongan darah ya. Iya, seperti minggu lalu ya. Ini nggak golongan darah. Kalau bisa nanti Anda setiap ya kalau ada apa itu boleh Anda cek up golongan darah atau ada pemeriksaan darah supaya apa kita tahu bahwa penyakit yang kita alami. Oke, di sini. Nah, ini ada tips perilaku hidup sehat. Makanya di sini kita harus menjaga serangan jantung. Apa saja yang kita lakukan? Lakukan kontrol tadi teratur, seperti kolesterol dan tekanan darah. Makanya kalau kalian masih muda, ini biasanya jarang. Tapi kalau sudah umur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, Anda harus wajib kontrol ini sebenarnya untuk mengetahui keadaan posisi dari kondisi tubuh Anda. Minimal Anda cek kolesterol
Anda cek tekanan darah, Anda cek kadar glukosa atau kadar gula dalam darah. 3 ini sebagai penanda dari apa tadi? Serangan jantung. Kemudian ini memeriksa kesehatan secara berkala, menghindari perokok ya. Merokok dapat merugikan kesehatan katanya. Merokok dapat menyebabkan kanker. Bagaimana yang tidak merokok? Apakah bisa terjadi? Bisa, karena perokok pasif ini biasanya lebih riskan daripada yang perokok aktif. Nah, kalau perokok aktif kan udah kebal duluan. Kalau yang pasif kan belum tentu. Yang biasa cenderung ke perokok pasif ini adalah ibu-ibu. Ibu-ibu karena korban bapak-bapaknya. Kemudian ini rajin berolahraga di saat pagi dan sore. Olahraga itu yang baik itu pagi ataupun sore, tapi secara teratur. Makanya kita dilarang sekali olahraga itu tengah hari dan tengah malam. Ada kan yang main futsal jam 11 malam, ya kan? Itu sebenarnya sudah tidak sehat. Makanya olahraga yang baik itu di saat pagi hari, ya setelah subuh itu sampai jam 8, jam 9 ya. Ya di situ, kemudian dilanjutkan lagi jam setengah 4 sampai jam 5. Nah, jam 5 di situ. Kemudian mengontrol stres. Stres ini sangat luar biasa ya. Makanya dari sekarang kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya ya tidak stres. Dan kedua, hindari olahraga dengan happy. Jangan Anda nanti terjerumus ke dalam narkotika. Gara-gara stres nanti kalian harus berurusan dengan polisi gara-gara menggunakan narkotika. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan, tidak? Tidak. Oke ya, untuk refleksi ya mungkin silakan. Apa yang kalian dapat di hari ini dari pembelajaran ini, silakan direfleksikan. Baik, saya Mr. Aini Nurjana, perwakilan dari kelompok 3 akan melakukan refleksi terkait materi kita pada hari ini, yaitu gangguan sistem sirkulasi dan teknologi sistem sirkulasi darah. Pada pembelajaran kita hari ini, kita lebih mengetahui macam-macam penyakit daripada gangguan sistem sirkulasi darah, sehingga pada saat kita mengalami gejala tersebut, kita dapat mengetahui lebih dini terkait dengan gangguan sistem sirkulasi darah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan tips yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Guru kita, yaitu seperti cek atau kontrol teratur, olahraga teratur, menghindari rokok, mengontrol stres, serta memeriksa kesehatan secara berkala. Kemudian, jika kita ingin mengetahui lebih tinggi, dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan berkala sehingga tidak terjadinya diagnosis yang tidak sesuai dengan tingkat penyakit yang dialami. Kemudian kita dapat mengetahui macam-macam teknologi sistem sirkulasi darah pada gangguan sistem sirkulasi darah tersebut. Sekian. Oke, beri aplaus. Baik, tadi refleksi dari Pisti ya. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini ya kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, kita harus jaga pola hidup sehat, perilaku hidup sehat, perilaku juga ya, kita harus sehat dari bangun tidur kita, dari aktivitas kita, pola makan kita, pola olahraga, kemudian budaya kebiasaan kita harus menjaga. Di sini adalah tips perilaku hidup sehat ya, karena hidup sehat ini adalah lebih kita untuk mendekatkan kita untuk bersyukur ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dan sebagainya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak ya. Yang mudah-mudahan pembelajaran ini akan lebih baik ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan
melanjutkan lagi materi tentang sistem pencernaan. Ya, kalian silakan baca. Ya, silakan baca bukunya atau referensinya. Oke, untuk mengakhiri ini, untuk penutup, silakan kita kelas berdoa. Sebelum kita selesai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silakan. Ini udah jam setengah loh. Satu orang ambil kotak di makan kue aja ya kita ya. Bisa nggak makan nasi kan ya? Ambil kue ambil kotak di samping biasa ya. Pak kesini. Iya. Ya, Pak.